Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Fraksi PDIP dan fraksi PAN Komisi 3 DPR RI meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dihukum mati setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara. Guys, ini DPR mengusulkan agar para terduga koruptor ini dihukum mati. Ya, teman-teman, ini dua fraksi yang cukup mengagetkan, yaitu PDIP dan juga PAN, merespon soal penanganan korupsi yang menyeret nama ex-Jampitsus, yaitu teman-teman ini Pak Ferdi Ardiansyah. Ini fraksi PDIP dan juga PAN di Komisi 3 DPR RI meminta agar para koruptor dihukum mati setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Nah, sedangkan di sini Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar RUU perampasan aset segera disahkan. Bahkan Pak Prabowo dalam pidatonya terbaru teman-teman kemarin malam menyebut hentikan praktek-praktek korupsi. Rakyat kini tidak lagi bodoh. Wah, teman-teman, ini kan sudah sangat sejalan ya. Pak Prabowo memerintahkan RUU perampasan aset disahkan. DPR juga beberapa fraksi, dua fraksi ini meminta agar koruptor tidak hanya dihukum tapi sampai dihukum mati. Wah, ini kan sudah jalan terbuka untuk RUU perampasan aset disahkan. Iya nggak, teman-teman? Nggak cukup, teman-teman, diambil hartanya, ambil juga jiwanya. Wah, ngeri juga ya teman-teman, ini DPR kita. Ya, mudah-mudahan RUU perampasan aset segera disahkan. Nah, hari ini teman-teman kita bakal melihat bagaimana anggota Dewan kita merespon perintah langsung dari Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran yang keduanya ini terang-terangan meminta agar para anggota Dewan terhormat ini segera menggolkan RUU ini jadi undang-undang. Tujuannya apa? Ya agar negara bisa membalas pengkhianat-pengkhianat yang selama ini merugikan rakyat, mengambil pajak, teman-teman, yang memperkaya diri sendiri lewat praktek korupsi. Oke deh, tanpa panjang lebar, ini seru banget untuk kita simak ya. Yuk, teman-teman, kita pantengin video berikut ini. Fraksi PDIP dan fraksi PAN Komisi 3 DPR RI meminta agar mantan Jampitsus Febri Adriansyah dihukum mati setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola batu bara. Desakan itu disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI yang membahas perkembangan penanganan kasus korupsi batu bara Sabtu 11 Juli 2026. Yang kami hormati Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Muhammad Rano Alfa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Ahmad Saroni, kemudian ada Pak Rudianto Lalo yang mewakili Fraksi Nasdem, ada Pak Abdullah atau panggilannya Gus Abduh mewakili PKB, Pak Rahul Muhammad Rahul Fraksi Partai Gerindra, paling kanan Pak Ridwanto Fraksi Partai Golkar, ada Gus Falah Amro yang pakai kopiah Fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi juga sebagai fungsi kita di DPR pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kotas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Raharusti, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk
bikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami. Terima kasih. Panja dan Ketua Panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Irwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari Partai Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Kami mendukung penuh tuntas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapa yang terlibat harus diusut tuntas. Dan dalam kesempatan ini Partai Golkar mendukung sepenuhnya Panja. untuk panja. Ketuanya? Nah, kasus ini ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Langsung Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat kasus ini semakin terang-terang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mungkin fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibuatnya bentuknya panja dengan ketuanya, ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKD. Pak Alhamdulillah. Ya, Pak Abdul. terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman dengan satu hal dari kami untuk tidak berhenti di sini. Dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya besar berita itu kita buka aduan itu selebar-lebarnya, keluar aduan supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka supaya kasus ini dibahas dengan banyak. Terima kasih. Pan Endang Agustina. Oh, PKS dong. Terima kasih, saya Bandar Jadun dari fraksi PKS sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tadi ada titipan untuk semua yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini. Yang penting untuk menjaga kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Endang Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang yang mungkin kita sudah tahu informasinya, seperti kasus Dapu Rika, kasus Asabri, kasus Kawasan Hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus duduk berat. Kalau perlu dihukum mati oleh seperti sampaikan Pak tadi. Dan selanjutnya saya setuju bentuk panitia kerja dan diketuai oleh Ketua Komisi kita Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Pak Alhamdulillah mungkin. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja komponen tambahan saja dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung. Ini kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan yang ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji. Karena korupsi ini kami pikir perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini. Ini jadi terima kasih. Pak Aroni. Terima kasih Pak Ketua. Dari saya
ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegak hukum di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak. Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan dari pesawat biasanya ini dia bilang aku setuju ketua. Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui pembentukan panja ini dan menyetujui maka saya sendiri ya Pak Sardi jadi ketua panja ini. Setuju? Ya. Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan. Kita juga dalam 1 tahun pemerintahan kita sekarang sudah konsolidasikan semua BUMN kita menjadi satu dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kekayaan kedaulatan. 1000 BUMN lebih kita jadikan satu, konsolidasi, nilainya adalah 1.000 miliar dolar, 1 triliun dolar Amerika. Kita sekarang adalah dana kedaulatan mungkin ke-5 atau ke-6 terbesar di dunia. Di dunia. Jadi jangan kita selalu pesimis, rendah diri, rendah hati, harus, jangan rendah diri. Dan BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN itu sumber korupsi. Saudara ingin presidenmu bicara apa adanya kan? Saya memperingatkan lagi, sekali lagi, untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktek-praktek kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat. Kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf. Tapi rakyat butuh keadilan. Rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat butuh sekolah yang baik. Guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan polisi butuh gaji yang baik. Supaya mereka tidak meres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi.
percayalah, mari kita bersatu semua unsur. Kita berbeda, tidak ada masalah. Berbeda partai, tidak ada masalah. Tiap sekian tahun kita bertanding dengan baik. Nggak ada masalah. Siapa yang menang, monggo. Ya guys, sudah kita simak informasinya. Pidato Pak Prabowo juga sudah kita tampilkan. Ini para anggota DPR ya juga sudah membagikan pandangannya terkait korupsi di Indonesia, di mana ya ini dua fraksi DPR RI di Komisi 3 mendukung agar para anggota para koruptor dihukum mati. Nah, ya kita sih oke-oke saja ya Pak Dewan kalau misalnya mau koruptor dihukum mati. Yang jelas hartanya itu yang penting dirampas dulu. Habisi dulu sampai minus kalau bisa ya para koruptor itu. Jangan diberikan satu peser pun, baru ya kita ngomong yang lain. Nah, kalau misalnya ya perampasan aset, RUU perampasan aset belum disahkan ya jangan jauh-jauh lah sampai ngomongin peti mati segala. Gimana menurut kalian teman-teman, punya pendapat lain? Kalau setuju, tulis deh di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.